HP kamu di mana? Aran teu kaganggu jalan. Si Odet ke mana? Ya, perkenalkan nama saya Tata Sutaria. Profesi saya sebagai pelukis. Nah, awal mulanya suka melukis itu memang sudah dari kecil ya. Sejak sekolah dasar itu suka coret-coret, dan kalau lagi belajar suka menggambar gitu. Keras kan? Ya, lagi awal mulanya saya melukis itu sejak mulai sekolah dasar itu sudah mulai menggambar. Jadi kalau di kertas itu kalau lagi belajar suka coret-coret dan melukis. Nah, ketertarikan ke melukis memang awal mulanya dari orang tua gitu ya. Bapak ketika saya kecil, bapak itu melukis pemandangan, melukis wajah gitu. Jadi orang tua. Nah, kemudian setelah lulus sekolah, malahan ya lulus kuliah itu mulai tertarik kembali yang kesukaan dari kuliahnya di mana? Kalau kuliahnya di Unpad di jurusan MIPA. MIPA. Kok MIPA menjadi nggak logis kok ya? Fisika Unpad. Jadi fisika ya. Ya memang di sains juga suka gitu, dia suka dari ketertarikan itu. Tapi mungkin lebih suka ke seninya, karena memang sudah ditanamkan dari kecil dari orang tua. Nah, justru setelah menikah dengan istri, dan kebetulan memang anak seorang pelukis gitu. Ketemunya di mana itu? Di Braga. Sudirman. Ya, Sudirman. Sejak kecil memang sudah dengan Abah Rofi itu sudah karena kesukaan di musik juga, di seni Sunda tradisional, jadi dengan Abah itu sejak SMP itu sudah sudah dekat gitu dengan Abah. Nah, itu, belum bersentuhan dengan lukisan karena Abah itu seorang guru ya, seorang guru dan suka dengan seni musik Sunda tradisional. Gurunya guru pada waktu SD atau SMP? Memang nggak diajar langsung dengan Abah gitu kan, karena dekat aja dengan Abah, suka ngobrol dan suka dengan ya kalau Abah nembang, saya itu main musiknya gitu. Nah, dari situ mulai kedekatan dengan Abah Rofi dari kecil aja, dari SMP. Nah, setelah menikah dengan anaknya Abah, baru di situ bersentuhan dengan lingkungan sanggar lukis. Nah, mulai pindah ke Bandung, dulu di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Jadi setelah pindah ke Bandung, mulailah hidup dengan lingkungan sanggar, dulu di Sanggar Mitra. Waktu di Unpad tuh di Rugdag apa sudah? Kalau Unpad di Jatinangor, jadi masih di Cicalengka. Oh, masih Cicalengka.
Nah, skripsi itu ada kuliah di Bandung juga, di Unpad, di Ukur. Nah, itu sempat di Bandung juga, ya di Dugdag juga itu. Itu dari di situ memang sudah lingkungan lukis, nah mulailah digali kembali lukisan. Memang sempat bekerja di apa selain melukis itu, tapi memang ya bukan mungkin nggak terlalu nyaman lah dengan pekerjaan itu. Dan Apa kemudian, kerja apa tuh? Farmasi apa? Enggak, memang beda lagi jurusannya, beda dia lagi. kerja di proyek Oh, proyek perumahan. Kontraktoran lah gitu Nah, ya. gitu. Nah, dari situ karena sudah lingkungan lukisan dan Abah juga apa Abah dan keluarga Abah itu kan sebagai apa banyak pelukis ya, adiknya Abah dan keluarga termasuk orang tuanya Abah itu sebagai pelukis gitu. Nah, dari situ mulai belajar lebih dalam lagi tentang lukis. Itu belajarnya emang otodidak pas itu tuh ya, nggak iya. Tidak. atau waktu itu Paropi bikin sanggar atau Sudah punya sanggar di Sanggar Mitra. yang di SOS Ya, di itu dari Siliwangi itu. Ya, dari Aki Mitra gitu. Yang itu sekitar tahun 99. 99. Belajar di sana berapa lama tuh? Di Sanggar 1 tahun dan setelah itu pindah ke Braga. Oh gitu ya. Tahun 2000 pindah. Apa yang dipelajari yang paling penting ketika di Babakan Siliwangi itu? Ya, awal mulanya tentunya belajar skate, terus belajar beberapa media lukis gitu, termasuk mengenal tekstur, mengenal mix media. Selain melukis, matung atau apa enggak? Saya enggak. Melukis saja ya. Yang pertama melukis itu saya mempelajari tentang kaligrafi. Kaligrafi dengan tekstur itu timbul di lukis media. Hingga ya ada dimensi lah. Apa yang menarik memang dari kaligrafi itu bagi Akang tuh? Ya bagi saya selain keindahan dari apa tulisan gitu ya, saya memadukan dengan background abstrak dan ya artinya dengan belajar melukis salah satu ayat gitu, ya mungkin saya harus menggali ayat itu gitu. Ya, sehingga dengan sendirinya saya juga belajar tentang firman Tuhan. Oke, kemudian karir, kalau disebut karir, saat itu memang ingin berkarir sebagai pelukis. Nah, kira-kira pelukis apa? Misalnya kan Akang membaca situasi di Bandung tuh pelukisnya macam-macam. Ada yang gaya ini, ada yang gaya itu. Ya macam-macam lah gitu. Nah, pilihan Akang waktu itu ingin jadi pelukis yang seperti apa misalnya? Ya artinya kalau awal mulai itu nggak lebih mengeksplor semua gaya gitu ya. Artinya dari mulai naturalis, mulai kemudian ke ekspresif sampai abstrak gitu ya. Ya eksplor semua, artinya nggak menentukan saya harus bergaya ini gitu ya, atau saya mirip ini gitu ya. Saya pelajari beberapa yang suka gitu ya, yang artinya kalau otodidak kan beda dengan belajar di Sanggar atau di kuliahan. Kalau di kuliahan mungkin step by stepnya rinci gitu, lebih ke kesukaan saja. Mana yang lebih suka itu lagi suka dipelajari. Waktu itu misalnya belajar dari pelukis siapa aja, kalau misalnya wah saya kira-kira seneng nih gaya ini, atau Ya kalau dari yang mana? Yang pertama kali kan dari Abah Rofi. Abah Rofi itu lukis ekspresif abstrak dengan mix media gitu. Nah kalau lihat
saya lihat dari Pak Wahyu gitu lebih ke ada dulu gitu naturalis gitu ya. Oh, belajar juga dari Ke- Pak Wahyu lebih itu. Ya saya nggak belajar langsung tapi Hmm. secara tidak langsung karena lebih banyak ngobrol gitu Bersentuhan di ya. lingkungan Ah, yang iya, iya. keluarga gitu. Hmm. Jadi nah Widya Toro kita film lihat karya-karya beliau Jadi banyak melihat gitu. dari karya beliau terus atau dari yang lain, Iya. kemudian kita menganalisisnya mungkin ya kalau Iya, apa iya. gitu. Kalau saya lebih ke analisis, lebih ke karena mungkin saya juga mempelajari sains, mempelajari apa istilahnya matematis gitu ya. Hmm. Yang mungkin agak terukur lah dengan pelajari seni yang mungkin tidak terukur. Nah, saya memadukan antara kiri dan otak kanan gitu. Antara intuisi dan yang terukur secara Ya, pikiran ya, gitu ya. ya. Kalau seni lukis itu ada, mungkin kalau arsitek terukur ya, tapi Hmm. kalau bukan kayak bangunan gitu, gambar sketsa kayak gitu, Hmm. mungkin itu terukur ya Hmm. dari sisi ukuran, tapi kalau lukisan mungkin nggak selalu harus terukur gitu. Lebih ada gaya ekspresifnya, ada gaya abstraknya. Kalau semula misalnya bikin karya dengan apa skala enggak? Ya. Dengan skala. Ya mungkin awal-awal harus diukur gitu ya. Hmm. Ada skala gitu ya. Hmm. Tapi kesini mungkin kalau udah ini lebih agak ekspresif gitu. Atau karena sudah terbiasa skalanya kira-kira seginilah. Nah, gitu. Oke lah. Kira-kira gaya yang sekarang dari dulu sampai sekarang yang disukai kayak apa tadi? Lebih ke cara melukis seperti watercolor gitu. Kita mah manu tinggal berangkat gitu dulu. Jadi nggak caranya itu kayak melukis watercolor di atas kertas, tapi saya medianya dengan akrilik di atas kanvas gitu. Nah itu memang yang paling suka dan paling banyak karya itu. Itu sulit nggak menurut? Ya lebih banyak spontannya sih sebenarnya. Jadi stepnya itu lebih ke ini dulu, lebih ke ekspresif ya, nggak terlalu dipikirkan harus hasilnya apa. Nah setelah berjalan, oh ini enak ini enak ini.